Shalom, ras mujojua kita kerina. Saya Pendeta Masada Simukaban dari kaki Gunung Barus Tanah Karo malam ini mau mengajak seluruh jemaat GBKP dimanapun berada dari Sabang sampai Merauke supaya melaksanakan ataupun melakukan gerakan membaca Alkitab. Membaca Alkitab. Yang mana di masa pandemi COVID-19 seperti ini, tentu waktu kita di rumah sangat banyak ataupun sangat panjang. Mari kita ajak seluruh anggota keluarga kita ataupun anak-anak generasi kita sesuai dengan tema Gereja GBKP secara sinodal tahun 2021 ini adalah generasi muda menjadi berkat. Sehingga pas sekali, cocok sekali jika kita mengajak anak-anak kita membaca firman Tuhan dari Kejadian sampai kitab Wahyu. Setiap pagi dan malam, setiap hari, anak-anak kita membaca firman Tuhan ataupun membaca Alkitab agar karakter mereka terbentuk, pertumbuhan rohaninya semakin baik, dan memiliki integritas belajar dari Tuhan kita, Yesus Kristus yang sangat luar biasa. Untuk itu, Bapak Ibu sekalian, saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita laksanakan gerakan baca Alkitab di rumah masing-masing ataupun di gereja masing-masing atau kelas baca Alkitab agar gereja kita semakin baik ke depan. Untuk itu, saudaraku, dengan mendidik dan mengajak anak kita gerakan baca Alkitab, tentu mereka nanti akan menjadi pemimpin-pemimpin yang berkarakter dan berintegritas, yang takut akan Tuhan. Tentu jauh dari judi, narkoba, seks bebas, dan penyakit-penyakit sosial lainnya. Terima kasih, salam dari kami. Mujojua, Tuhan Yesus beserta kita. Shalom, saya Pendeta Kristiani Berutarigan, inisiator kelas baca Alkitab. Kelas baca Alkitab adalah gerakan membaca Alkitab secara teratur dan menyenangkan. Adapun kurikulum yang dipakai disepakati di dalam KAKR Majelis Runggun Kitab. Seperti yang kita lakukan di GBKP Majelis Runggun Rumah Kabanjahe, setiap pertemuan membaca 5-6 pasal. Artinya bahwa kelas baca Alkitab menyelesaikan pembacaan secara teratur dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Adapun usia yang sangat efektif mengikuti kelas baca Alkitab adalah usia 9 sampai 15 tahun. Lalu bagaimana caranya kita membentuk kelas baca Alkitab di majelis runggun kita? Adalah dengan berkoordinasi dengan KAKR. Pengurus KKR, koordinator KKR, guru-guru KKR, agar kita bisa bersama-sama mendampingi anak-anak kita untuk membaca Alkitab dengan baik dan menyenangkan. Kita yakin jika anak-anak kita senang membaca Alkitab, teratur membaca Alkitab, imannya juga semakin diteguhkan di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom, halo. Saya guru KKR Runggun Simpang Ujung Ngaji kelas 11 Tagi yang bernama Rina Happy Berutarigan. Di Runggun Simpang Ujung Ngaji sudah melaksanakan kelas baca Alkitab mulai bulan Februari tahun 2021. Dilaksanakan kelas baca Alkitab seminggu sekali pada hari Rabu pukul 4 sore. Anak-anak KKR kami sangat-sangat rindu sekali membaca Alkitab. Semangat bersama-sama datang ke gereja. Tempat tinggal mereka sangat jauh, bahkan harus pakai kendaraan untuk datang ke gereja. Tapi dari tempat tinggal mereka yang jauh tidak membuat mereka patah semangat untuk datang ke gereja. Apalagi orang tua mereka. Orang tua mereka sangat-sangat mendukung karena mereka mengerti bagaimana pentingnya sejak dini untuk membaca firman Tuhan. Kalau anak KKR dekat dengan Tuhan, jadi anak-anak mereka juga harus membaca firman Tuhan. Contoh, mereka mendukung kadang-kadang hari Rabu mereka datang
orang tua mereka melihat kami membaca Alkitab bersama anak-anak mereka. Mereka bawa snack. Ketika pada break, kami bisa makan snack yang mereka antar. Jadi orang tua juga mengerti bagaimana anak-anak KKR Rumbun Simpang Ujung Ngaji betapa pentingnya membaca Alkitab. Jadi kami sebagai guru sekolah minggu, dimanapun orang tua anak KKR berada, mari dukunglah anak-anak kita agar mau menyisihkan waktu untuk membaca firman Tuhan. Apa kesan setelah kamu membaca Alkitab, Deko? Aku merasa senang sekali. Dulu aku melawan sama orang tua, tapi setelah aku baca Alkitab aku berubah. Aku udah sayang sama orang tua, dengarkan perkataannya, gak melawan lagi. Dan aku senang bisa belajar Alkitab bersama teman-teman di sini. Bagus. Masih ada? Apalagi, Deko? Aku mengucap syukur banget kepada Tuhan karena Dia sudah membesarkan aku, menghidupkan aku di dunia ini dan memberikan orang tua kesehatan dan juga rezeki. Dan guru-guruku diberikan dari Tuhan kesabaran untuk mengajar kami. Tapi kami selalu memancing emosinya, makanya bisa langsung ngamuk gitu. Tapi guru kami baik kok. Dia bersabar, baik. Meskipun anak-anaknya rewel atau ribut di sana, ribut di sini, tapi dia tetap tenang, sabar, diam. Terima kasih. Oke, lanjut. Gina, bagaimana bagaimana kesan setelah kamu baca Alkitab, Deko? Aku sangat senang pas aku baca Alkitab. Aku tidak mengalah pada orang tua. Aku mau mengerjakan apa yang bilang orang tua. Tuh, dimanapun guru-guru kami, dia sabar terus mengajar kami. Dia nggak pakai emosi supaya anak-anakku ini baik selalu. Sebab itu Tuhan ngasih orang tua aku rezeki dan umur yang panjang. Nanti setelah aku baca Alkitab aku sangat bahagia. Aku tidak mengalah pada orang tua. Makasih. Terima kasih. Hai Kak, apa kesan setelah kamu baca Alkitab, Kak Ines? Aku senang banget. Aku dulu melawan orang tua terus. Sekarang aku terus sudah mendengarkan orang tua. Aku mengerjakan apa yang disuruh orang tua. Setelah baca Alkitab aku senang. Terima kasih, Deku. Hai kalian bertiga, apa kesan kalian setelah baca Alkitab, Deku? Kami merasa senang sekali karena Tuhan itu selalu hadir di hati kami. Terima kasih. Dadah. Shalom, saya Pendeta Rika Mayasari Buru Tarigan, pembina di kelas baca Alkitab Rumbun Bulan Jahe. Adapun metode yang kami lakukan di kelas baca Alkitab kita adalah anak-anak pertama diajak bernyanyi, kemudian mereka diajak berdoa, dan setelah itu kita membaca Alkitab. Dalam setiap pertemuan kami membaca Alkitab 3 pasal, di mana setiap pasalnya dibaca dengan cara yang berbeda. Ada cara dengan cara responsoria, terkadang dengan antifonal, atau terkadang anak-anak dibagi berdasarkan bulan lahirnya, dan terkadang anak-anak diajak juga untuk membaca Alkitab di dalam hati. Setiap selesai satu pasal dibaca, anak-anak diajak untuk menggarisi ayat yang penting di setiap pasalnya. Kemudian anak-anak juga diajak untuk melakukan ice breaking di sela-sela setiap pasal yang dibaca. Kemudian kami juga melakukan program evaluasi baca Alkitab, yang mana kami lakukan sebulan sekali yang disebut dengan party time, di mana anak-anak akan dievaluasi melalui kuis, melalui pertanyaan, dan juga permainan tentang Alkitab. Terima kasih. Shalom, saya Pendeta Oktoria Berusuru Bakti, pembimbing kelas baca Alkitab di GBKP Rumbun Semangat. Adapun antusias para pendamping pada kelas baca Alkitab ini sangatlah tinggi. Berawal dari tawaran pengadaan kelas baca Alkitab di tempat ini, mendapat respon baik sekali dari para guru, pertua diaken, dan juga dari para orang tua yang memang betul-betul merindukan adanya kelas baca Alkitab di tempat ini. Dan antusias itu pun terlihat dari adanya tenaga pendamping yang
tidak hanya berlatar belakang dari guru-guru KAKR saja, tapi juga dari beberapa orang pertua diaken kita, bahkan ada keikutsertaan anggota jemaat biasa yang mau dan rindu memberikan diri dan waktunya untuk bisa mendampingi kelas baca Alkitab. Demikian tingginya antusias ini sehingga menambah semangat buat kita semua. Terima kasih, salam KBA. Shalom mujuah-juah, saya Pendeta Junita Brusur Bakti, pembimbing kelas baca Alkitab GBKP Rumbun Lobaleng. Kelas baca Alkitab GBKP Rumbun Lobaleng sudah dimulai sejak 7 Februari 2021 dan dilakukan setiap hari jam 18.30 dan anak-anak datang, ada yang diantar oleh orang tua dan ada yang datang sendiri. Mereka secara disiplin, tepat waktu, datang, membaca Alkitab bersama-sama di gereja. Lokasi GBKP Lobaleng berdekatan dengan lokasi masjid di Lobaleng, sehingga setiap sore kita bisa menyaksikan anak-anak KKR GBKP ke gereja untuk membaca Alkitab bersama dan anak-anak yang beragama Muslim ke masjid untuk mengaji. Kelas baca Alkitab kita harapkan bisa menumbuhkan disiplin dan kecintaan anak-anak kepada firman Tuhan. Terima kasih.